Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini aku akan berbagi beberapa resep yang bisa dijadikan sebagai referensi ide jualan. Sebelum masuk ke videonya, like video ini kalau teman-teman suka. Teman-teman juga bisa komen di bawah untuk request ide jualan lainnya dan share video ini biar teman-teman dan keluarga kalian yang butuh ide bisa tahu dan biar bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Di video kali ini kita akan membuat pai susu yang berbeda dari biasanya, pai susu goreng dengan kulit renyah dan flas susu yang lumer. Ini belum ada yang jual, cocok buat jadi ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita mau bikin flas susu terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih. Masukkan 2 kuning telur. Masukkan 45 gram atau 3 sendok makan gula pasir. Masukkan 20 gram tepung maizena atau sekitar 2-3 sendok makan. Tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk atau setengah sendok teh pasta vanila. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan sebentar. Siapkan panci, tuangkan 250 ml susu cair full cream. Masak di atas kompor dengan api sedang. Ini aku pakai panci cantik dari Stain Cookware. Kita tunggu sampai muncul buih-buih kecil di pinggiran pancinya. Ini nggak perlu sampai mendidih ya teman-teman, cukup sampai simmer seperti ini. Artinya muncul buih-buih kecil di pinggiran pancinya ya. Matikan kompor, angkat dan tuangkan ke wadah berisi campuran kuning telur yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ini kita aduk dan campur hingga merata aja. Kalau sudah tercampur rata, kita kembalikan lagi ke dalam panci. Dan masak di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk. Ini tujuannya kita aduk-aduk terus supaya nggak terbentuk gumpalan di dasar panci. Masak sampai mengental dan meletup-letup. Semakin lama dia tuh bakalan semakin kental. Dan kalau udah mulai mengental, kita aduk dengan cepat sampai dia konsistensinya pas dan juga meletup-letup seperti ini. Kalau udah meletup-letup, matikan kompor. Masukkan 1 sendok makan butter atau margarin. Aduk-aduk aja sampai butter atau margarinnya leleh dan tercampur rata. Ini udah tercampur rata. Angkat dan pindahkan ke dalam wadah yang bersih. Tutup dengan plastik wrap atau bisa juga pakai plastik khusus makanan yang dilebarkan. Kita tutup dengan menempelkan plastiknya ke fla atau custardnya. Biarkan dulu di suhu ruang selama 5-10 menit. Kemudian kita pindahkan ke dalam kulkas dan biarkan set selama 1-2 jam. Sekarang kita akan membuat kulit pie. Masukkan 250 gram tepung terigu. Terigunya pakai protein sedang. Tambahkan 2 sendok makan gula halus atau gula pasir yang di blender halus. Kita campur hingga rata terlebih dahulu. Masukkan 125 gram margarin. Ini aku pakai margarin beraroma butter ya. Menggunakan tangan yang bersih, kita campurkan margarinnya dengan bahan kering sampai berbulir-bulir. Cara mencampurnya itu seperti gerakan meremas-remas ya teman-teman. Nah, kalau sudah terlihat berbulir-bulir seperti ini, kita tambahkan air dingin atau air es sebanyak 35-40 ml.
Air esnya jangan dituang semuanya ya, kita sisakan sedikit. Kemudian kita lanjut lagi mencampurkan adonannya hingga kalis. Kalau kurang cairannya bisa kita tambahkan sedikit demi sedikit. Mencampur adonannya ini jangan terlalu lama ya, cukup sampai tercampur rata membentuk adonan seperti ini. Karena kalau terlalu lama, minyak dari margarinnya akan keluar. Kita tekan-tekan terlebih dahulu dan sedikit dipadatkan. Bungkus plastik wrap atau plastik food grade lainnya, masukkan ke dalam kulkas selama 30-60 menit. Ambil adonan dari dalam kulkas. Beri lapisan plastik atau kertas roti. Pipihkan sampai tipis dan melebar. Pipihkan sampai ketebalannya cukup. Pokoknya lumayan tipis ya teman-teman, tapi juga jangan terlalu tipis banget. Sambil diratakan aja permukaannya seperti ini. Menggunakan cookie cutter atau tutup gelas, kita cetak adonan. Ukurannya boleh menyesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini aku pakai cookie cutter ukuran 7 cm. Cetak-cetakin aja sampai habis. Ambil satu adonan, lebarkan bagian pinggirnya. Ambil custard yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Ini nggak perlu kita longgarkan, langsung aja kita sendokin dan letakkan di atas adonan. Kira-kira banyaknya sekitar setengah sendok makan atau menyesuaikan dengan kulit painya ya. Lakukan hal yang sama untuk satu bagian lainnya. Tutup dengan bagian adonan lainnya. Rekatkan bagian ujungnya. Tekuk bagian pinggirannya ini ke atas, seperti ini ya. Dan kita rekatkan lagi menggunakan garpu, sehingga motifnya akan seperti jahitan di pinggirannya. Nah, hasil jadinya seperti ini, lakukan sampai selesai. Kalau custardnya udah mulai nggak dingin, nantinya tuh bakalan agak susah untuk merapatkan pinggirannya. Jadi perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Dan juga kalau kita nutupnya nggak rapat, saat digoreng, nanti dia bakalan mudah bocor. Nah, ini dia teman-teman udah selesai. Hasil jadinya aku dapat totalnya 19 buah. Simpan dulu di kulkas selama 10 menit, tapi ini opsional. Kalau nggak mau juga bisa langsung digoreng. Nyalakan kompor. Siapkan penggorengan. Panci yang aku gunakan ini juga dari Stain Cookware. Kalau minyaknya udah panas, goreng di api sedang cenderung kecil sampai bagian bawahnya kecoklatan. Balik supaya warnanya merata. Kalau udah merata, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, pai susu goreng sudah jadi. Ini bentuknya unik banget, mirip kayak pastel tapi bukan pastel ya. Kulit pai gorengnya renyah banget, isian flan susunya lembut, manisnya pas, ini enak banget, flannya creamy dan lumer di mulut. Selamat mencoba ya, makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat pai coklat goreng. Ini adalah varian dari pai susu goreng sebelumnya. Double coklat di kulit dan isiannya, renyah di luar dan lembut di dalam. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita mau bikin flan coklat terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih. Masukkan 2 kuning telur. Tambahkan 20 gram tepung maizena atau sekitar 2-3 sendok makan.
Seharusnya di sini kita masukkan vanili bubuk atau pasta vanila, tapi aku lupa ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan 20 gram atau 3 sendok makan penuh coklat bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Karena penggunaan coklat bubuk, di sini ternyata harus menambahkan susu cair. Di sini kita tambahkan secukupnya susu untuk memudahkan pengadukan. Aku ambil sebagian dari 250 ml susu cair yang akan kita gunakan. Kira-kira sebanyak 100 ml. Masukkan gula pasir sebanyak 75 gram atau setara 5 sendok makan. Campur hingga rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan sebentar. Siapkan panci. Aku pakai panci dari Stain Cookware. Tuangkan sebagian sisa susu cair full cream. Masak di atas kompor dengan api sedang. Kita tunggu sampai muncul buih-buih kecil di pinggiran pancinya. Ini nggak perlu sampai mendidih ya teman-teman, cukup sampai muncul buih-buih kecil di pinggiran pancinya seperti ini. Kalau udah seperti ini, matikan kompor, angkat, dan langsung aja kita tuangkan ke wadah berisi campuran kuning telur dan coklat bubuk yang sudah kita siapkan sebelumnya. Aduk dan campur hingga merata. Kalau sudah tercampur rata, kembalikan lagi ke dalam panci. Dan masak di api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk. Harus diaduk-aduk terus biar nggak terbentuk gumpalan di dasar pancinya. Masak sampai mengental dan meletup-letup. Semakin lama dia bakalan semakin kental. Kalau udah mulai mengental, kita aduk-aduk aja dengan lebih cepat sampai konsistensinya pas dan juga meletup-letup. Seperti ini ya teman-teman, udah meletup-letup. Matikan kompor. Masukkan 15 gram butter atau margarin. Aduk sampai butter atau margarinnya leleh dan tercampur rata. Angkat dan pindahkan ke dalam wadah yang bersih. Tutup dengan plastik wrap atau plastik khusus makanan yang dilebarkan, atau pakai plastik kiloan juga bisa. Kita tutup dengan menempelkan plastiknya ke fla atau custardnya ya teman-teman, seperti ini. Biarkan dulu di suhu ruang selama 5-10 menit. Kemudian pindahkan ke dalam kulkas dan biarkan dingin selama 1-2 jam. Sekarang kita akan membuat kulit pie coklat. Masukkan 235 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 40 gram atau 4 sendok makan gula halus atau gula pasir yang di blender halus. Ini kita ayak terlebih dahulu ya teman-teman, karena gula halus itu kalau nggak diayak dulu suka menggumpal. Tambahkan 15 gram coklat bubuk. Coklat bubuknya juga kita ayak terlebih dahulu. Campur hingga rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan 115 gram margarin. Aku pakai Blue Band Cake and Cookie. Teman-teman bisa pakai margarin andalan masing-masing. Kemudian kita campur rata margarin dan tepungnya sampai dia berbulir-bulir. Cara mencampurnya itu kita meremas-remas aja sampai tercampur rata tapi belum membentuk adonan, sampai terlihat berbulir-bulir seperti ini. Tambahkan air dingin atau air es sebanyak 40-60 ml. Air esnya ini jangan dituang semuanya dulu ya.
Kita uleni aja adonannya sampai menjadi kalis. Tentu aja nggak perlu sampai elastis, karena kita bukan mau bikin roti. Nah, kalau kurang cairannya ini bisa kita tambahkan sedikit demi sedikit. Kalau udah kalis seperti ini, udah cukup, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, minyak dari margarinnya bakalan keluar. Nanti adonannya bisa jadi keras. Tekan-tekan terlebih dahulu, kita padatkan sedikit. Bungkus plastik wrap atau plastik lainnya, kita masukkan ke dalam kulkas selama 30-60 menit. Siapkan alas kerja, ambil adonan dari dalam kulkas. Beri lapisan plastik atau kertas roti. Pipihkan sampai tipis dan melebar. Pipihkan sampai ketebalannya cukup. Jangan ketebalan ya teman-teman, karena kalau ketebalan nanti pas digoreng bisa rawan bocor. Menggunakan cookie cutter atau tutup gelas, ini aku pakai tutup gelas ya. Kita cetak adonan, ukurannya boleh menyesuaikan selera masing-masing. Cetak-cetakin aja sampai habis. Ambil satu adonan, lebarkan bagian pinggirnya. Lakukan hal yang sama untuk satu bagian lainnya. Ambil custard yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian langsung aja kita sendokin dan letakkan di atas adonan. Ini aku sendokin kira-kira setengah sendok makan. Tutup dengan bagian adonan lainnya. Rekatkan bagian ujungnya. Tekuk pinggirannya ke atas. Dan kita rekatkan lagi menggunakan garpu. Sehingga motifnya seperti jahitan di pinggirannya seperti ini. Hasil jadinya seperti ini ya teman-teman, mirip kayak UFO atau kayak mirip topi bundar. Lakukan aja sampai selesai. Dan ini dia teman-teman, udah selesai. Hasil jadinya aku bakal taruh detailnya di kolom deskripsi ya. Simpan dulu di kulkas selama 10 menit, tapi ini opsional, kalau nggak mau juga bisa langsung digoreng. Siapkan penggorengan, nyalakan kompor. Panci yang aku gunakan ini juga dari Stain Cookware. Kalau minyaknya sudah panas, goreng di api sedang cenderung kecil sampai bagian bawah terlihat lebih kecoklatan. Walaupun ini warnanya juga coklat, tapi nanti bakalan kelihatan kok teman-teman kalau dia bakalan jadi lebih coklat. Balik supaya warnanya merata. Kalau sudah merata, angkat dan tiriskan. Ini dia teman-teman, pai susu goreng rasa coklat sudah jadi. Ini unik banget. Kulit pai goreng ini renyahnya tahan lama ya teman-teman. Yang penting kalau udah dingin penyimpanannya di wadah kedap udara. Fla coklatnya lumer di mulut. Dan ini lezat banget karena rasa coklat. Manisnya juga menurutku pas. Ini enak banget. Ini auto jadi favorit. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bikin donat Belanda tapi dibikin versi kekinian. Gampang banget, gak perlu diulen, cocok banget buat ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 220 ml susu cair hangat. Susu cair hangat ya teman-teman, bukan yang panas. Masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk hingga rata. Tambahkan 1 sendok teh atau sekitar 3 gram ragi instan. Aduk rata. Kalau sudah rata, kita sisihkan sebentar. Masukkan tepung terigu. Tepung terigu serbaguna atau protein sedang, kita masukkan ke dalam wadah atau bowl. Ini tepung terigunya tadi sebanyak 250 gram ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan sejumput garam atau sekitar 1/4 sendok teh, tapi ini opsional.
Kalian juga bisa menambahkan secukupnya bubuk kayu manis, tapi aku nggak pakai ya. Ini kita aduk-aduk rata aja. Kalau sudah rata, kita buat cekungan di tengahnya seperti ini, biar gampang aja mencampurkannya. Tuangkan campuran susu dan ragi yang sudah aktif. Tandanya kalau sudah aktif itu ada gelembung-gelembung di permukaannya. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata seperti ini, kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Dan aduk lagi hingga rata. Saat mengaduk dan mencampurkan telur ini emang akan susah tercampur ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, terus diaduk aja sampai dia benar-benar rata. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan isian seperti kismis atau potongan buah apel atau choco chips. Nggak pakai apa-apa juga nggak apa-apa. Ini aku nggak tambahin apa-apa ya, karena nanti bakalan ditambahin aneka glaze dan topping kalau sudah jadi. Dan kalau udah tercampur rata seperti ini, kita tutup wrap atau kain bersih. Istirahatkan sekitar 45 sampai 60 menit atau sampai mengembang. Dan ini dia setelah mengembang. Sekarang kita siapkan penggorengan. Di sini aku pakai Cosmo Pen dari Stain Cookware. Satu set dapat 3 pen multifungsi. Tertumpuk dengan rapi di gagangnya, jadi nggak perlu khawatir pennya bakalan baret. Kualitasnya ini terjamin ya karena pakai standar Eropa. Panaskan minyak goreng secukupnya aja. Ambil adonan dengan hati-hati menggunakan 2 sendok. Kita bentuk bulat dengan cara seperti ini. Dan langsung digoreng di atas minyak yang udah panas. Teman-teman juga bisa ya mencetak dengan menggunakan tangan, kayak bikin pentol atau bakso. Dan teman-teman juga bisa pakai cara seperti yang aku contohkan di Lukumades, resep Lukumades. Di situ pakai plastik segitiga. Ini kita goreng di api sedang cenderung kecil sampai bagian bawahnya agak kecoklatan. Mohon maaf ya teman-teman kalau ini bentuknya kurang seragam dan kurang rapi. Kalau saat membulatkannya itu padat, hasilnya akan halus. Dan di sini ada yang bagus bulatannya, ada juga yang kurang bagus. Ini tergantung gimana cara teman-teman nyendokinnya. Kalau bagian bawahnya udah terlihat kecoklatan, kita balik dan biarkan matang merata. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Sekarang siap untuk disajikan. Kalau mau dijual pakai paper box seperti ini, aku pakai ukuran 13 x 8 cm. Penyajian yang paling sederhana, kita beri taburan gula halus atau gula donat seperti ini. Ini versi tradisionalnya ya teman-teman. Tapi kalau mau lebih bernilai jual, teman-teman bisa menambahkan aneka glaze. Di sini aku pakai glaze coklat, green tea, dan karamel, atau bisa menyesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian kita beri topping di atasnya, atau kita beri glaze di atasnya. Setelah itu kita bisa memberikan topping tambahan supaya semakin menarik. Di sini aku ada kacang cacah, crumble yang biasa, dan juga crumble red velvet. Ini kita ngasihnya dikit-dikit aja. Dan ini dia udah jadi donat Belanda atau oliebollen dengan aneka topping kekinian. Gampang banget bikinnya, tanpa diulen, tanpa dimixer, mirip kayak Lukumades. Bedanya ini pakai telur dan boleh dikasih banyak tambahan. Menarik banget buat jualan. Dan untuk teksturnya, saat masih hangat garing di luar, lembut dan kenyal di dalam, mirip Lukumades tapi ini lebih lembut lagi.
Kalau teman-teman mau jadikan stok frozen itu bisa digoreng aja tapi nggak perlu sampai kecoklatan. Dan setelah dingin teman-teman bisa pack dan masukkan di dalam kulkas atau frozen ya. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notif untuk update resep dan ide jualan menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan share ide jualan menarik. Ini adalah donat Korea. Dibuatnya tanpa ulen, gampang banget, tanpa telur juga, dan ini jadinya super empuk. Bisa banget buat jadi ide jualan PPKM. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 35 gram margarin. Ini akan kita lelehkan margarinnya. Di sini aku pakai Cosmopan dari Stain Cookware. Yang paling aku suka dari Cosmopan ini, saat ditumpuk atau disimpan itu nggak saling nempel pennya, jadi nggak perlu khawatir baret. Kualitasnya standar Eropa. Yang penasaran belinya di mana? Cek aja di kolom deskripsi. Kalau pennya udah panas, kita lelehkan aja margarin sampai meleleh dengan sempurna. Kira-kira seperti ini udah cukup. Angkat dan sisihkan. Ambil 180 ml susu cair. Susu cairnya suhu ruang. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk sebentar. Dan tuangkan margarin yang sudah kita lelehkan. Ini kita tuangkan dalam keadaan panas tadi ya teman-teman. Aduk rata sampai kira-kira gulanya larut. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Jadi kalau teman-teman pakai mentega tawar atau unsalted butter, garamnya bisa pakai setengah sendok teh. Aduk hingga rata. Bentar aja. Masukkan 1 sendok teh penuh ragi instan atau beratnya sekitar 5 gram. Aduk rata lagi bentar. Dan kita sisihkan. Siapkan bowl atau wadah bersih. Masukkan 250 gram tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein tinggi. Ayak tepung terigunya. Kalau nggak diayak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini kita ayak supaya lebih mudah tercampur. Kemudian kita buat cekungan di tengah-tengahnya seperti ini. Tuangkan bahan basah yang sudah kita campurin sebelumnya. Aduk sampai tercampur rata. Bisa pakai spatula, bisa pakai centong, sutil kayu atau yang lainnya ya teman-teman. Nggak usah dibawa ribet. Ini tinggal kita aduk-aduk aja. Kalau susah teman-teman juga bisa kok pakai tangan yang bersih. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, konsistensinya cukup lengket tapi udah membentuk adonan. Tutup wrap atau kain bersih. Biarkan mengembang sampai 2 kali lipat sekitar 45 sampai 60 menit. Waktunya bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Dan setelah 45 sampai 60 menit atau kalau udah mengembang seperti ini, siapkan alas kerja dan taburi dengan sedikit tepung terigu. Kita ratakan. Sekarang kita kembali ke adonan dan kempeskan adonan. Pastikan semua udaranya keluar. Pindahkan ke alas kerja dan bagi menjadi beberapa bagian. Di sini aku bagi menjadi 8 bagian. Kalau ditimbang itu beratnya masing-masing 60 gram. Kita taburi lagi dengan tepung. Ini biar nggak lengket ya teman-teman, nggak usah terlalu banyak. Ambil adonan, kempeskan lagi, kemudian bulatkan adonan. Boleh di rounding dengan cara seperti ini. Kalau sudah selesai dibulatkan semua, tutup wrap atau kain bersih. Kita istirahatkan lagi supaya lebih rileks sekitar 15 menit. Setelah diistirahatkan, ambil satu adonan, kempeskan.
Kemudian kita pipihkan memanjang seperti ini. Pelintir lagi di ujung adonannya, dan kali ini arahnya di masing-masing ujungnya berlawanan, satu ke kanan dan satu ke kiri. Tekuk atau lipat adonannya seperti ini, dan selanjutnya kita putar atau untir membentuk kepang. Kira-kira hasilnya seperti ini, ulangi sampai selesai. Ada tips ya dari aku, jangan terlalu dipaksa saat memutar adonannya supaya hasilnya nanti nggak seperti ini. Ini kayak ketarik gitu. Punya aku jadi kayak gini. Ini karena pada saat memutar tadi itu kita terlalu over ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena nanti bakalan ketutup dengan glaze. Ini semua udah diuntir, udah disusun dan dialasi kertas baking. Tutup kain bersih atau wrap. Kita proofing lagi sampai mengembang 2 kali lipat. Waktunya bervariasi, sekitar 15-30 menit aja. Setelah mengembang dan siap digoreng seperti ini, apabila disentuh dan ditekan, itu nggak ada bekas tangan, berarti siap digoreng. Siapkan penggorengan. Panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, gunting kertas baking untuk memisahkan donat. Masukkan donat beserta kertas bakingnya. Goreng donat di api sedang cenderung kecil sampai kecoklatan. Kertas bakingnya ini pastikan yang food grade ya. Kalau misalnya nggak yang food grade ya nggak usah pakai kertas baking, pakai tangan aja nggak apa-apa. Kalau donat Korea yang khas itu digorengnya sampai warnanya coklat ya teman-teman. Ini aku rasa udah coklat. Kalau udah coklat kita balik. Dan kita biarkan sampai warnanya merata. Kalau warnanya udah merata, angkat dan tiriskan. Ini dia teman-teman, dimakan saat hangat-hangat itu mantep banget. Meskipun tanpa telur, hasilnya tetap bisa empuk dan lembut seperti ini. Dan untuk menambah nilai jual, teman-teman bisa kasih aneka glaze seperti coklat, white coklat, strawberry, green tea, karamel, dan lain-lain. Dan juga teman-teman bisa menambahkan topping tambahan seperti kacang cacah atau remahan biskuit, crumble, almond, atau meses atau lainnya sesuai selera. Dan ini dia hasilnya, menarik banget dengan aneka topping semakin menggugah selera. Modalnya tuh terjangkau dan ini tanpa telur. Teman-teman bisa cek detailnya di kolom deskripsi untuk info budgetnya. Ini recommended banget ya teman-teman untuk jualan. Dan untuk ukuran paper boxnya ini kira-kira 18 x 6 cm. Ini adalah paper box yang biasa buat tempat hotdog. Teman-teman bisa cari di marketplace atau di toko bahan kue atau toko plastik terdekat. Ini enak banget, bikinnya gampang, tanpa telur tapi bisa empuk dan lembut seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri teksturnya. Luarnya garing, dalamnya empuk. Ini enak banget, recommended. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan share salah satu cemilan yang lagi ngehits belakangan ini. Ini salah satu cemilan sultan, tapi sekarang kita bikin versi simple dan ekonomis, jadi siapa aja bisa buat. Rasanya enak banget, cocok buat jadi ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 125 gram daging ayam tanpa tulang. Kita akan membuat daging ayam cincang. Di sini aku pakai chopper Mitochiba CH100, chopper andalan dan favoritku, dilengkapi dengan 2 mata pisau tajam. Tinggal kita masukkan aja daging ayam dan selanjutnya kita proses hingga halus dengan cara dipencet-pencet seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai daging ayam cincang siap pakai juga nggak masalah ya. Hasil akhirnya seperti ini. Kita sisihkan sebentar. Siapkan wajan. Wajan cantik ini dari Stain Cookware. Kita set api di api sedang. Masukkan 4 sendok makan margarin. Tunggu margarinnya meleleh terlebih dahulu. Kalau udah panas, kita masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus.
Masukkan juga setengah bawang bombay cincang. Ini aku pakai bawang bombay yang lumayan besar ya. Jadi kalau pakai yang ukurannya lebih kecil, bisa pakai 1 buah aja. Aduk dan tumis sebentar sampai harum. Masukkan 125 gram daging ayam yang sudah kita cincang atau kita haluskan tadi. Aduk sampai rata dan sampai matang. Masukkan 50-60 gram tepung terigu atau sekitar 5 sendok makan penuh. Di sini aku pakai 60 gram ya. Aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai tepungnya terlihat kecoklatan. Nah, kalau udah seperti ini udah terlihat kecoklatan tepungnya. Masukkan aneka bumbu yaitu 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu jamur atau bisa diganti kaldu lainnya, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita kecilkan aja apinya. Masukkan 400 ml susu cair full cream, dan juga masukkan 125 gram keju parut. Di sini aku pakai keju quick melt. Kalau nggak ada, teman-teman bisa aja pakai keju yang biasa. Ini kita aduk-aduk aja dulu ya teman-teman, sampai tepungnya itu kira-kira udah nggak gumpal lagi, sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian kita set lagi apinya ke api sedang. Aduk terus sampai mengental, sampai kira-kira licin dan kental seperti ini ya teman-teman. Dan untuk kekentalannya ini teman-teman bisa kok menyesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini menurutku udah cukup. Matikan kompor, pindahkan ke dalam mangkok atau wadah yang bersih. Sisihkan dan biarkan dingin terlebih dahulu. Siapkan kulit lumpia. Ini aku pakai kulit lumpia siap pakai berukuran 21,5 x 21,5 cm. Dan juga teman-teman siapkan bahan perekat. Ini adalah campuran secukupnya terigu dan secukupnya air. Diaduk-aduk sampai konsistensinya seperti ini. Kita ambil 1 kulit lumpia. Letakkan 1 sendok makan isian ke atas kulit lumpia. Lipat dulu seperti ini. Dan juga lipat bagian kanan dan kirinya. Di bagian ujungnya kita beri bahan perekat. Kita gulung dengan cara dilipat seperti ini. Jadi aku nggak pengen bentuknya mirip banget kayak lumpia, biar nggak terlalu bulat gitu ya. Biar agak mirip lah sama poket atau kantong. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah teman-teman, aku dapatnya sebanyak ini. Dari satu resep dapat 18 buah, tapi hasilnya bisa berbeda, itu tergantung dari ukuran kulit lumpia yang teman-teman gunakan. Ini juga udah bisa dijadikan stok frozen ya teman-teman, bisa tahan 3-4 minggu di dalam freezer. Siapkan penggorengan, kita panaskan secukupnya minyak goreng. Kalau udah panas minyaknya, goreng di api sedang cenderung kecil. Kemudian balik kalau sisi bawahnya udah kecoklatan. Kalau warnanya udah merata, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, cheese pocketnya udah jadi. Dimakan saat masih hangat-hangat gini, ini mantep banget. Di luarnya garing, renyah. Dalamnya lembut dan lumer di mulut. Rasanya gurih, cheesy, enak banget.
Kalau teman-teman butuh resep cabai kering sebagai pendamping cheese pocket ini, teman-teman bisa cek di video brulee bomb yang pernah aku buat sebelumnya. Dan untuk info budget ada di kolom deskripsi. Kalau nggak muncul info budgetnya, teman-teman ubah dulu settingan YouTube-nya ke bahasa Indonesia ya. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat kue sus, tapi kita bikin kue susnya tanpa oven. Walau tanpa oven, bisa mengembang dan kopong, jadi bisa diisi. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wajan atau panci. Masukkan 50 gram margarin atau butter. Karena aku pakai unsalted butter atau mentega tawar, jadi aku tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kalau pakai margarin, garamnya di skip aja nggak apa-apa ya. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Tuangkan 150 ml air. Selanjutnya kita masak di api sedang. Biarkan margarin atau butter meleleh. Nah, ini udah meleleh, boleh sambil diaduk dan kita biarkan aja sampai mendidih. Harus benar-benar sampai mendidih, bukan cuma di pinggiran pancinya aja, tapi seluruh permukaan terlihat mendidih. Kira-kira seperti ini. Matikan kompor terlebih dahulu. Masukkan 80 gram tepung terigu. Aku pakai terigu protein sedang. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Sampai nggak ada lagi tepung yang masih kering. Kita aduk terus sampai membentuk adonan seperti ini. Selanjutnya hidupkan lagi kompor. Set di api sedang. Kita masak adonan ini sambil terus diaduk selama 1,5 sampai 2 menit. Dan ini udah cukup, angkat dan pindahkan ke dalam wadah bersih. Biarkan dingin dan sebarkan adonan dengan cara seperti ini. Ini tujuannya biar cepat dingin. Nah, sekarang kita diamkan dulu. Biarkan suhunya turun kira-kira selama 15 menit. Setelah suhu adonannya udah turun, tambahkan 2 butir telur dan dimasukkan satu persatu. Campurkan telur ke dalam adonan sampai merata. Di sini untuk memudahkan aku pakai mixer. Ini hand mixer Mito MX200. Desainnya elegan dan juga dilengkapi termostat yang mencegah panas berlebihan saat kita memakai mixernya. Nah, ini udah tercampur rata. Masukkan lagi 1 butir telur. Dan kita campur lagi sampai rata. Kalau nggak ada mixer, teman-teman bisa aduk aja pakai spatula ya. Kalau udah tercampur rata, nah ini udah cukup. Konsistensi akhir akan menjadi seperti ini. Kalau kita angkat, membentuk adonan yang runcing dan jatuhnya juga sangat perlahan. Pindahkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Dan siap untuk digoreng. Siapkan penggorengan, tambahkan minyak goreng secukupnya. Tunggu dan biarkan minyak gorengnya panas. Gunting ujung plastik segitiga dengan lebar yang cukup atau sesuai dengan selera. Lapisi guntingnya dengan minyak goreng. Kemudian kita pencet adonan dari plastik segitiga dan sambil digunting seperti ini. Sesuaikan aja ya ukurannya, jangan sampai kepanjangan supaya berbentuk bulat. Saat digoreng, kalau adonannya berhasil, dia akan mengembang dan terbolak-balik dengan sendirinya. Jadi dia tuh bakalan membentuk bulat. Seperti ini ya. Nah, ini kita tunggu aja sampai kecoklatan. Kalau perlu dibalik, karena kalau udah maksimal ngembang, dia nggak bolak-balik sendiri lagi.
Ketika udah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Ini dia teman-teman kue sus goreng. Dimakan langsung saat hangat-hangat seperti ini tuh enak banget. Saat hangat, ini tuh garing dan crispy kue susnya. Dan ini ada yang terlihat mulus dan ada juga yang retak seperti ini. Hal ini wajar ya, karena emang kue sus itu dipanggang pun bakalan ngalamin retak. Jadi nggak masalah. Itu malah bagus, berarti nanti hasilnya tuh kopong. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kue sus berhasil itu kalau kopong, jadi bisa diberi isian. Untuk isiannya, aku pakai fla atau custard yang sudah didiamkan di kulkas dan juga udah dikocok atau diaduk kembali seperti ini. Untuk cara bikinnya fla atau custard, teman-teman bisa cek di video pai susu goreng atau cek di kolom deskripsi untuk link videonya. Lubangi kue sus, kemudian beri isian. Teman-teman juga bisa beri isian selai coklat, selai kacang, atau lainnya. Nggak diisi juga sebenarnya nggak apa-apa, tinggal kalian taburin aja pakai gula halus, itu juga udah enak. Nah, ini dia teman-teman, sus goreng isi fla yang benar-benar menggoda selera. Bikinnya gampang, rasanya enak, apalagi kalau udah diberi isian fla, itu lumer. Nah, kayak gini nih, ini mantap banget. Rasanya udah mirip banget sama kue sus yang dipanggang. Selamat mencoba. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan share resep olahan kentang goreng supernya yang dijamin bakalan bikin ketagihan. Cara bikinnya gampang banget, hanya 3 bahan aja, dan ini bisa banget buat jadi ide jualan baru. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, tentu aja siapkan kentang sebanyak 450 gram. Kupas kentang terlebih dahulu. Kemudian potong-potong kentang menjadi beberapa bagian. Setelah dipotong-potong, rendam air dulu biar nggak teroksidasi atau biar nggak menghitam kentangnya. Nah, ini kita sisihkan sebentar dan kita akan kukus. Sebelumnya aku udah siapin kukusan dan ini kukusannya udah siap digunakan. Air kukusannya udah mendidih dan sekarang kita masukkan kentang yang udah ditiriskan ke dalam kukusan. Kemudian kukus kentang selama kurang lebih 15 menit atau sampai kentang menjadi lunak dan lembut. Setelah 15 menit, kita tes tusuk aja menggunakan garpu. Kalau sudah lunak dan lembek, ini udah cukup. Selanjutnya angkat dan pindahkan ke dalam mangkok yang bersih. Sekarang kita tunggu dulu ya sebentar sampai uap panasnya hilang dan suhunya turun terlebih dahulu. Kalau udah mendingin atau suhunya udah turun, selanjutnya kita tumbuk atau haluskan kentang. Di sini aku pakai ulekan, teman-teman bisa pakai rolling pin atau benda lainnya yang bisa dimanfaatkan. Tumbuk atau tekan-tekan sampai halus. Kalau sudah halus seperti ini, kita tambahkan 30 gram tepung maizena atau sekitar 4 sendok makan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, ini opsional. Dan juga teman-teman bisa tambahkan 1/4 sendok teh lada hitam bubuk atau boleh juga lada putih bubuk untuk menambah cita rasa. Aduk hingga tercampur rata. Mungkin akan terasa agak berat ya di awalnya, ini terus aja kita aduk sampai semua bahannya menyatu. Dan konsistensi akhirnya akan menjadi adonan seperti ini. Ambil sedikit adonan, kemudian kita letakkan di atas alas kerja atau bidang datar yang bersih. Menggunakan tangan yang bersih, kita panjangkan adonannya menjadi seperti stik panjang. Di sini aku buat panjangnya sekitar 15 cm. Untuk panjangnya itu teman-teman bebas aja kok, bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Siapkan secukupnya tepung roti. Kemudian adonan yang sudah kita bentuk stik panjang tadi kita gulingkan dan sambil ditekan lembut ke tepung roti supaya tepung rotinya menempel.
Nah, seperti ini ya hasil akhirnya. Lakukan sampai selesai. Aku dapat sebanyak 18 pieces seukuran yang ada di video ini. Ini bisa langsung digoreng atau bisa juga kita jadikan stok di dalam kulkas atau di freezer. Siapkan penggorengan. Di sini aku pakai Cosmo Pan dari Stain Cookware yang bisa ditumpuk-tumpuk di gagangnya, jadi nggak usah khawatir baret. Kualitasnya standar Eropa, satu set udah dapat 3 panci multifungsi seperti ini. Sekarang kita set kompor di api sedang. Panaskan minyak goreng. Kalau minyaknya udah panas, masukkan kentang secara hati-hati dan goreng sampai matang. Jangan sering dibolak-balik ya teman-teman. Kalau belum kecoklatan jangan dibalik dulu. Teman-teman harus sabar supaya hasilnya kering dan super renyah. Kita harus goreng sampai garing, yaitu sampai kecoklatan. Apinya juga nggak boleh pakai api besar, cukup api sedang atau sedang ke kecil aja. Kalau sisi bawahnya udah terlihat kecoklatan, baru bisa kita balik dan tunggu sampai sisi lainnya juga berwarna kecoklatan atau sampai matang merata. Kalau sudah matang merata, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, kentang gorengnya udah jadi. Gak seperti kentang goreng pada umumnya, ini terlihat super renyah dan bener-bener menggoda. Dijamin ini bakalan bikin nagih. Dari bagian luarnya, tepung roti dan adonan kentang super renyah, beneran super renyah, dan rasanya gurih. Ini enak banget, recommended ya. Bisa juga buat jadi ide jualan. Teman-teman juga bisa kasih saus cabe, saus tomat, atau mayones sesuai selera aja. Tapi kalau menurutku nggak dikasih apa-apa aja udah enak banget. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.